Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Jamal Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan terkait dengan dasar-dasar penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pada video kali ini saya akan berangkat dari langkah-langkah dasar penelitian yang secara umum digunakan, dan ini saya kutip dari pendapatnya Creswell. Menurut Creswell, langkah-langkah penelitian itu ada paling tidak 6. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang kedua, melakukan tinjauan pustaka. Yang ketiga, menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir adalah melaporkan dan mengevaluasi penelitian. Baik, coba kita breakdown satu-satu. Langkah pertama yang direkomendasikan oleh Creswell dalam langkah penelitian adalah identifikasi masalah. Di sini ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan masalah penelitian. Nah, masalah penelitian itu adalah apa saja yang menjadi perdebatan, isu, kontroversi yang terkait dengan sebuah topik. Jadi masalah penelitian ini bisa kita temukan dengan cara praktis melalui pembacaan terhadap riset-riset terkini terkait dengan sebuah topik, atau juga bisa membaca laporan-laporan penelitian sebelumnya. Dari situ nanti akan tergambar apa yang menjadi masalah penelitian. Yang kedua yang harus dilakukan adalah memberikan argumen rasional terkait dengan pentingnya masalah ini untuk diteliti atau dikaji. Yang ketiga adalah perlu juga untuk menjelaskan perlunya mengkaji masalah ini tersebut untuk kepentingan audiens ya. Jadi masalah ini kita eksplor, kita kaji sebenarnya untuk kepentingan audiens siapa gitu. Untuk kepentingan kelompok-kelompok masyarakat apa ya, misalnya untuk pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Yang kedua yang menjadi langkah penelitian adalah tinjauan pustaka. Segera setelah kita menemukan topik atau masalah penelitian, kita harus melakukan tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, literatur review ini berguna untuk melihat topik atau masalah penelitian itu kaitannya dengan masalah dalam konteks yang lebih luas. Dan ini juga bertujuan untuk melihat posisi riset kita itu kaitannya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Juga tentunya penting untuk pengembangan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghindari tentunya terjadinya replikasi atau duplikasi penelitian. Ya. Nah, di tinjauan pustaka ini ada 3 hal yang biasa dilakukan. Adalah pertama, menemukan sumber-sumber literatur. Jadi terkait dengan masalah penelitian, kita mencari literatur yang terkait. Apalagi hari ini sangat banyak ya website ya, artikel, jurnal yang terjadi secara open access yang bisa kita dapatkan dan bisa kita unduh ya secara gratis. Nah, setelah itu baru kemudian kita memilih sumber terkait. Dari sekian banyak sumber literatur yang kita temukan, kita kemudian memilih mana sumber yang paling terkait dengan masalah atau topik penelitian yang kita angkat. Setelah itu kita membuat ringkasan. Jadi tinjauan pustaka itu tidak hanya sekedar kopas dari pendapat-pendapat para ahli, tetapi juga kita harus membuat ringkasan atau paraphrase terhadap temuan tersebut, sehingga menjadi sebuah jalinan kalimat yang bisa disajikan dan lebih bermakna. Dan tentunya harus dilakukan semacam sintesis terhadap
pustaka-pustaka literatur yang ada. Berikutnya adalah penentuan tujuan penelitian. Langkah ini adalah bertujuan untuk menentukan apa yang menjadi objektif atau tujuan umum dari penelitian kita. Dan kemudian yang kedua adalah kita persempit lagi dari tujuan penelitian ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian atau research question, atau mungkin dalam bentuk hipotesis jika penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini ada 3 hal juga yang biasa dilakukan. Pertama adalah memilih atau menentukan subjek penelitian atau sampel. Mana individu atau kelompok masyarakat yang akan kita mintai informasi terkait dengan masalah penelitian. Yang kedua, tentu secara prosedural kita meminta izin untuk melakukan penelitian baik kepada individu maupun kelompok masyarakat atau lembaga. Yang ketiga adalah memperoleh data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan baik dengan observasi, wawancara maupun studi dokumen, atau melalui kuesioner, angket sesuai dengan jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Berikutnya adalah analisis dan penafsiran data. Ini juga langkah yang sangat penting dalam sebuah research. Di sini yang dilakukan adalah pertama menguraikan data atau mengelompokkan data ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Di data-data yang terkumpul kita kemudian uraikan, kita susun secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data tersebut baik dalam bentuk narasi, gambar, tabel, grafik dan sebagainya sesuai dengan desain penelitian yang kita pilih. Nah, setelah itu yang terakhir adalah menjelaskan dan menafsirkan data-data yang sudah kita sajikan tersebut. Langkah berikutnya dan langkah terakhir adalah pelaporan dan evaluasi penelitian. Pada langkah ini ada 3 hal juga yang biasa dilakukan. Adalah pertama, menentukan audiens atau siapa yang akan menjadi sasaran dari riset kita ini, siapa pembacanya. Ini penting sebab ini nanti kemudian terkait dengan style penulisan yang kita gunakan atau gaya bahasa yang kita gunakan. Tentu untuk kalau kepentingan akademisi tentunya kita gunakan bahasa-bahasa akademis, bahasa-bahasa yang dapat diserap dengan baik oleh para akademisi. Kemudian yang kedua adalah membuat laporan secara sistematis, secara terstruktur sesuai dengan format. Jika kepentingannya untuk skripsi maka sesuai dengan format skripsi. Kalau dia misalnya dalam bentuk outputnya dalam bentuk artikel jurnal, maka harus mengikuti struktur pada jurnal tersebut. Yang terakhir adalah menyajikan laporan secara sensitif. Ini maksudnya adalah bahwa laporan penelitian harus disajikan dengan mempertimbangkan sensitivitas, misalnya gender, jadi tidak boleh ada bias, kepentingan tertentu atau diskriminasi terhadap golongan, suku, ras atau gender, ya, sehingga laporan penelitian tersebut tidak mengundang bias atau kontroversi dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, itulah beberapa langkah penelitian yang direkomendasikan oleh Creswell yang disajikan secara umum. Penjelasan secara detail terkait dengan langkah-langkah tersebut akan kami sajikan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat.